Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara, membahas mengenai waspada klaster arus balik. Kita sudah terhubung dengan Ibu Mas Dalina Pani, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak April. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Ibu berbicara mengenai waspada klaster arus balik ini. Sebagai epidemiolog, seperti apa Anda melihatnya, Ibu? Ya, jadi seperti biasa dalam setiap mobilisasi tentu akan ada peningkatan jumlah kasus, tetapi jumlahnya mudah-mudahan tidak terlalu tinggi. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan sebenarnya tetap melakukan intervensi standar dalam pengendalian, yaitu yang pertama mereka yang sudah selesai mudik itu harus menjalani karantina selama setidaknya 10 hari. Jadi tetap diam di rumah. Kemudian jika kemudian ada yang timbul gejala, mereka harus mendatangi pusat-pusat layanan kesehatan untuk dilakukan tes. Jika hasilnya 2 kali negatif, maka mereka memiliki penyakit lain dan bukan COVID, tetapi kalau positif tentu harus dilanjutkan dengan isolasi selama setidaknya 10 hari. Baik, Ibu Mas Dalina, bicara soal kasus yang ada atau fakta yang ada di lapangan, ini ditemukan ada varian B117 di Mojokerto, Ibu. Nah, ini sudah ada evaluasinya kah dan analisanya seperti apa bisa terjadi? Ya, jadi dalam new emerging disease atau penyakit berpotensi wabah baru, apalagi oleh virus, maka mutasi virus itu lazim terjadi. Sampai saat ini ada sekitar 5 atau 6 varian of concern atau mutasi yang menjadi concern untuk seluruh dunia. 4 diantaranya sudah masuk ke Indonesia. Ada 23 kasus saat ini tetap dari 1.719 spesimen yang dikirimkan ke JIS-ID. Menurut kami ada sedikit kelemahan kita di dalam genome sequencing ini. Yang pertama, keterlambatan kita untuk mendeteksi. Karena varian-varian baru terutama yang 1617 B1617 itu ternyata diidentifikasi sudah masuk sejak bulan Januari, tapi baru dirilis di bulan Mei. Jadi ada sekitar 3-4 bulan keterlambatan kita, sementara kemungkinan dia sudah menularkan kemana-mana. Varian baru di dalam new emerging disease adalah hal biasa. Intervensi yang harus dilakukan sebenarnya dimulai dari mencegah varian-varian baru tersebut masuk di pintu-pintu masuk negara. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan tes ulang dan melakukan karantina selama 14 hari setidaknya. Jadi setelah 14 hari kemudian dilakukan tes kembali, baru kemudian mereka bisa bergabung dengan masyarakat Indonesia yang sehat. Bahkan Singapura membuat kebijakan 21 hari karantina untuk warga negara asing ataupun mereka yang bepergian ke Asia Selatan seperti ke India, Pakistan, Bangladesh. Itu mereka melakukan karantina 21 hari. Sementara pada Januari itu kita hanya melakukan karantina 5 hari. Karena itu agak banyak sebenarnya mungkin di lapangan kasusnya terdeteksi. Sampai saat ini baru 23 dari 1.700 lebih spesimen yang kita kirimkan dan terdeteksi ada mutasi baru tersebut. Di lapangan bagaimana? Di lapangan kami yakin jumlahnya lebih banyak karena sampel yang dikirimkan itu sifatnya sampling. Baik, itu artinya kalau di Mojokerto saja sudah ditemukan, berarti Ibu beranggapan sudah menyebar ke banyak kota ya, Bu ya? Iya, menurut saya itu sudah menyebar ke banyak kota. Nah, ini yang kita beri masukan kepada pemerintah untuk menentukan sampling spesimen mana yang harusnya diperiksa, itu ada metodologinya. Tidak seluruh spesimen itu bisa dikirim. Karena apa? Karena genome sequencing itu sendiri membutuhkan waktu yang lama dan cukup mahal harganya. 1-2 minggu baru keluar hasilnya. Sementara penularan telah terus terjadi di lapangan. Jadi untuk efisiensi sebenarnya ada metode untuk menentukan
sampling mana yang dilakukan genome sequencing dan yang dikirimkan ke GISAID untuk GISAID untuk dipastikan mutasinya. Kalau kita lihat beberapa negara yang mampu membidik dengan tepat suspek mereka itu terkendali dengan baik. Contohnya Israel. Israel itu mampu membidik sampai 67% lebih. Artinya sequencing yang mereka kirimkan itu memang ternyata mutasi-mutasi baru yang terjadi dan menimbulkan peningkatan kasus yang tinggi ataupun virulen. Jadi walaupun ribuan mutasi virus, 6 varian baru tersebut dideteksi mampu menularkan dalam jumlah banyak dan dalam waktu cepat atau dia virulen. Ada satu lagi yaitu dia bisa escape antibody, jadi vaksin kemungkinan tidak bereaksi. Tetapi yang escape antibody tentu bukan bidang epidemiologi yang akan lebih menelitinya. Kami hanya melihat yang mengalami perburukan cepat dan yang menimbulkan penularan dalam jumlah banyak. Okay. Nah, ini yang harus kita benahi dalam pengendalian kita. Itu merupakan bagian dari capacity to detect atau kemampuan untuk mendeteksi. Selain melakukan testing yang akurat, juga melakukan genome sequencing yang tepat. Baik. Kita sudah terhubung juga melalui hubungan Zoom dengan Ibu Widya Stuti, Kadinkes Jakarta. Selamat malam, Ibu Widya Stuti. Selamat malam, Ibu. Ibu Widya Stuti. Baik, kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Ibu Widya Stuti. Kita kembali ke Ibu Mas Dalina Pane. Ibu Mas Dalina, mengingat keterbatasan alat atau mungkin jumlah alat testing yang ada di Indonesia, apa saran Ibu kepada pemerintah agar kita dapat menekan penyebaran COVID-19 terutama virus-virus varian baru? Kalau terkait dengan jumlah tes, maka yang harus dilakukan adalah prioritas tes. Tes itu dilakukan pada suspek. Apa itu suspek? Yang pertama, mereka yang memiliki gejala ke arah COVID. Gejala yang paling sederhana itu adalah demam atau ditambah dengan ISPA. Kemudian yang kedua, suspek secara epidemiologi. Mereka yang baru pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah-wilayah terinfeksi dengan skala community transmission atau transmisi komunitas, dan rasanya hampir seluruh kabupaten kota kita sudah merupakan wilayah transmisi komunitas, maka itu yang harus dites. Tetapi tesnya harus dilakukan pertama kalau dia punya gejala, atau yang kedua hari kelima setelah pulang dari perjalanan. Mengapa kalau dia tidak punya gejala? Kenapa? Kalau dia dites pada hari pertama dia pulang, itu sering menimbulkan negatif palsu atau false negatif. Karena apa? Jumlah virusnya atau viral load-nya belum cukup untuk bisa dideteksi oleh alat periksa atau tes. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi lonjakan kasus tentu tracing harus dikuatkan. Jadi testing, tracing, dan kemudian dilakukan containment atau isolasi dan karantina. 3 hal itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sementara untuk masyarakat sendiri 3M tetap harus dikuatkan. Ya, Bu, ya? Baik. Kita coba hubungi kembali atau sapa kembali Ibu Widya Stuti, Kadinkes DKI Jakarta. Ibu Widya Stuti. Selamat malam, Ibu. Selamat siang. Baik. Ibu Widya Stuti, kalau tadi kita bicara soal varian kepada Ibu Pane begitu, saya ingin tahu bagaimana data penyebaran COVID-19 yang sudah ada atau masuk di DKI Jakarta pasca arus balik dan mudik ini. Tentu kalau bicara tentang penyebaran COVID pasca mudik tidak bisa sekarang dinilai dengan tepat. Karena biasanya belajar dari tahun-tahun sebelumnya dan kita akan tahu masa inkubasi virus ini. Biasanya 2 minggu setelah pasca mudik atau libur panjang baru kelihatan bagaimana trennya, peningkatannya atau situasinya seperti gambaran seperti yang tahun-tahun sebelumnya pada saat pasca libur panjang. Jadi sekitar di pertengahan bulan Juni nanti kita mengetahuinya ya, Bu ya? Ya, kira-kira seperti itu. Tetapi kita tentunya tidak menunggu harus melihat Juni dulu, tentunya tetap antisipasinya, mitigasinya sudah dimulai sejak
jauh hari sebelumnya bagaimana kita membuat perencanaan bersama, kolaborasi, pentaholik bersama dengan Forkompinda untuk penguatan training ada warga DKI yang baru selesai dari. Baik, kalau bicara soal data bagaimana masyarakat yang berhasil lolos ke Jakarta maupun pergi ke Jakarta begitu Bu, apakah ada datanya yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini, ada berapa Ibu? Kita bicaranya belum hasil PCR secara utuh, tetapi hasil screening kita melalui rapid antigen. Jadi kerjasama antara Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, dan Kodam membuat beberapa titik-titik untuk screening tadi. Screening pertama adalah dilakukan di tempat-tempat penyekatan yang ada di jalur akses tol maupun beberapa akses jalan darat maupun udara. Kemudian yang kedua adalah di terminal. Ada 4 terminal utama yang dilakukan juga screening, dan yang terakhir adalah di tempat pemukiman. Jadi kerjasama tentu masih sama antara tim dari jajaran Pemprov melalui RT, RW, Puskesmas, kader, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat bersama dengan tim dari Koramil dan Polsek, Babinsa dan Babin Kamtipmas. Dari hasil rapid antigen yang dilakukan memang belum ada data yang utuh, tetapi sementara yang sudah masuk di jajaran kami ada 3.325 warga yang dilakukan rapid antigen dan hasilnya reaktif 91. Baik. Sekitar 2,7%. Baik. Terakhir Ibu, mengenai fasilitas kesehatan, apakah cukup untuk DKI Jakarta jelang nanti hasil dari efek dari arus balik dan mudik di pertengahan Juni nanti? Ya, 1 bulan terakhir, hampir ya 2 bulan terakhir, kami memantau data semua rumah sakit, semua hotel yang jadi tempat isolasi terkendali, dan juga Wisma Atlet. Tingkat hunian saat ini sekitaran antara 25%. 25%. Ini yang tersedia atau yang sudah terisi, Bu? Yang sudah terisi. Yang sudah terisi. Jadi masih ada space ya, Ibu, sekitar 75% ya? Ya, kami memang tidak tetap melonggarkan, tetap menjaga aktivitas tersebut karena untuk mengantisipasi 1 bulan depan pasca libur panjang. Baik. Kita bergerak lebih baik, tetapi tetap kita siapkan. Baik. Itu di rumah sakit di hotel terkendali. Baik. Terima kasih Ibu Widya Stuti, Kadinkes Jakarta, dan juga Ibu Mas Dilalina Pane sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Tetaplah bersama saya, April Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa.